tadi sebenarnya saya nggak ngomentarin tadi Pak. Yang di awal tadi Bapak menyampaikan tentang penulisan sejarah ulang tadi itu Pak. Hmm. Nah, itu kan saya 2 hari yang lalu atau tadi pagi itu saya di berita eh, melihat juga tuh beritanya tentang penulisan hampir terbersih karena waktu itu pernah membaca dipinjemin buku sejarah yang tebelnya segini karya Sejarah siap eh, yang Mansur Surya Negara, ya Mansur Negara itu ada Ahmad berapa Mansur itu Surya Negara. ya itu Mhm. baru baca baru separuh dah baru beberapa lembar saja kan gitu. Nah, Mhm. ini yang pertanyaan saya ini kan seperti yang beberapa waktu juga Bapak sampaikan tentang Indonesia ini sebenarnya dijajah itu tidak tidak 350 tahun, mungkin tidak 3 tahun Mhm. oleh Jepang. Nah, yang saya tanyakan ini Mhm. masalah ini Mbak, yang G30 SPKI itu Bu, ya Pak. Nah, itu Mhm. sebenarnya ya emang ya ada hubungannya yang kemarin ternyata dengan Pak Jokowi meminta maaf dengan para keluarga Partai Komunis Indonesia itu kemarin yang saya Mhm. petakan di situ tuh ya ini sebenarnya bagaimana gitu Pak. Walaupun tadi memang sejarah bukan ilmu pasti karena dengan sumber yang berbeda bisa bisa beda-beda gitu kan. Jadi ketika buku ini menyampaikan ini, buku ini pendapat ini menyampaikan ini karena emang mungkin punya kepentingan yang berbeda-beda pada saat itu. Nah, yang pertanyaan saya tadi ini berhubungan dengan penulisan sejarah itu kira-kira bagaimana nih untuk yang terutama saya tanyakan untuk masalah G30S mungkin kalau yang Jepang, Belanda itu masa nggak begitu pusing-pusing amat cuman ini yang G30S PKI yang masih hangat lah katakanlah kemarin Pak Jokowi selaku Presiden Indonesia meminta maaf atas nama pemerintah kepada keluarga yang waktu itu sudah di yang merasa terdolimi lah begitu kan oleh Mhm. terutama oleh para ulama, oleh TNI dan lain sebagainya. Jadi kalau pendapat Bapak gimana nih? Saya ganti yang nanya nih ke Bapak nih. Ya, Karena kadang baik, terima ya kasih Pak Panut. Sebenarnya itu. kita berangkatnya dari ini. Kita berangkatnya itu dari yang namanya disiplin ilmu sejarah, ya. Disiplin ilmu sejarah. Nah, nanti metodologinya itu nanti disebut dengan historical approach, ya, atau metode penelitian atau pendekatan sejarah. Nah, metode penelitian sejarah yang berkembang, misalnya di Western, di Barat, di Eropa dengan Amerika itu adalah sejarah yang mestinya ya itu kebenaran itu ya hanya satu gitu ya. Kalau tadi disebut dengan buku ini mengatakan A, buku ini mengatakan B, itu bukan bukti sejarah, kecuali nanti bukunya ditulis pada saat sejarah itu berlangsung. Itu baru nanti bukti otentik. Sementara kalau buku yang sudah ditulis 50, 100 tahun setelahnya atau lebih, itu adalah sebagai interpretasi atau pendapat dari penulisnya. Ya, atau mungkin dia mengutip dari misalnya apa tokoh ataupun ahli sejarah penulis sebelumnya. Berarti itu adalah interpretasi bukan bukti sejarah. Nah, dalam metodologi sejarah, maka kebenaran itu bisa dibuktikan tentu saja pertama dari sumber yang sezaman atau otentik. Ya, kalau tidak ada berarti yang paling dekat dari kejadian sejarah tersebut. Ya, misalnya kalau kita ingin tahu ya karena kita Islam ya, ingin tahu tentang sebenarnya bagaimana sih kejadian istilahnya itu di masa hijrah ke Madinah atau mungkin perang Uhud misalnya atau mungkin masa-masa futuhatnya Islam. Ya. Nah, di situ ada tuh ternyata ada tulisan-tulisan yang nanti salah satu dari keistimewaan Islam itu adalah dia diriwayatkan. Jadi persis tahu bagaimana peristiwa perang Uhud, bagaimana perang Ahzab, bagaimana perang Khandaq. Nah, itu clear gitu ya. Nah, kemudian kalau di Indonesia atau di belahan dunia yang lainnya, maka dicari misalnya yang kontroversi itu kan tentang misalnya itu apa ya, kalau yang Borobudur terlalu kontroversi sekali ya, Gajah Mada misalnya. Gajah Mada itu bener nggak sih ada versi tentang Gajah Mada itu Gaj Ahmad gitu ya. Eh, ada juga mengatakan Gajah Mada itu bukan apa seperti itu mukanya gitu. Muka yang ada sekarang Gajah Mada itu adalah
mukanya dari penulis yaitu Muhammad Yamin yang mencoba untuk mengeksplorasi sejarah Gajah Mada kemudian memunculkan gambar itu. Seperti itu. Itu ada sebuah arca yang ditemukan di wilayah Jawa Timur yang mirip juga dengan muka beliau penulis dari Muhammad Yamin itu. Nah, termasuk juga tadi tentang Majapahit. Apakah Majapahit itu sebesar yang kita bayangkan? Belum tentu. Makanya dilakukanlah penelitian sejarah. Nah, oke ya. Jadi dalam semua hal sejarah, mau bicara tentang tadi Singosari, Majapahit, Pajajaran, Mataram gitu ya. Nah, itu didasarkan kepada catatan-catatan ataupun bukti-bukti dari sejarah itu sendiri. Seperti itu ya. Nah, kemudian sekarang kita langsung ke pertanyaannya. Bagaimana dengan peristiwa G30 SPKI, kemudian juga Partai Komunis Indonesia? Ya, kalau saya nggak bisa menjawab secara detail, tapi berdasarkan metodologi, kita akan bisa melihat bagaimana ya sejarah yang kemudian ditulis oleh pihak-pihak tertentu dan biasanya itu oleh penguasa yang tidak secara jujur menuliskan tentang sejarah dari peristiwa bangsa ini dengan benar. Ya, kalau saya lebih senang misalnya ketika menyebut misalnya DITII gitu ya, mengatakan itu adalah pemberontak gitu ya, mengatakan itu adalah ya apa musuh utama negara lah pada waktu itu. Nah, kalau kita lihat dari kronologinya, kita pelajari sebenarnya tidak. Kenapa? Karena pada waktu itu misalnya negara Indonesia itu pindah ke ibu kotanya itu ke Jogja dan wilayah Jawa Barat itu dikuasai oleh Belanda. Jadi ketika Kartosuwir itu mendeklarasikan negara Islam Indonesia, misalnya itu Jawa Barat, ya Jawa bagian barat itu kosong pemerintahan pribumi dan itu dikuasai oleh Belanda. Sehingga ya tidak tepat juga kalau mengatakan DITI itu dia atau NII itu adalah apa pemberontak gitu karena masanya itu berbeda. Nah, gitu ya. Nah, kemudian kalau kaitan dengan PKI, ya, Partai Komunis Indonesia dan juga gerakan G30 PKI, di situ memang banyak sekali penulisan-penulisan sejarah yang perlu ditinjau ulang kembali untuk diteliti kembali. Bagaimana misalnya peristiwa tentang G30 PKI misalnya. Kalau kita kan tahunya ya dari film saja, kebanyakan gitu kan ya. Nah, walaupun sebenarnya banyak buku tentang itu, ada beberapa, dan itu kita bisa gali, dan apalagi kan G30 PKI itu kan baru gitu ya. Nah, kemudian juga kan peristiwa G30 kan mulai dari Partai Komunis Indonesia, kemudian juga masuknya ideologi komunis, kemudian pembentukan tadi partainya, kemudian ingin menguasai Indonesia, kemudian dengan kekerasan, ya ketika dengan kekerasan itu ternyata dibalas lagi oleh pemerintah pada waktu itu dengan kekerasan lagi, gitu ya, sehingga kemudian terjadilah ya saling apa ya saling bunuh lah ya, saling bunuh sehingga di situ perlu memang diluruskan. Oh, ini yang benar, ini yang salah. Misalnya ini sementara ya jawabannya bahwa ya komunis jelas dari sisi ideologisnya itu tidak sesuai dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua juga tidak sesuai dengan Islam. Gitu karena dasarnya ideologinya adalah Marxisme gitu ya, Karl Marx tuh kayak ya. Nah, sosialisme juga sama sebenarnya. Nah, kemudian ketika dia ingin mendirikan negara dalam konteks dulu itu kan memang karena semangat semangat ketimuran ya, dengan Uni Sovietnya, dengan Cinanya itu ingin masuk juga ke Indonesia gitu. Nah, sehingga kemudian disitulah dari sisi ideologi, kemudian dari sisi strategi, strategi itu maksudnya untuk menguasai atau menjadi pimpinan, menjadi penguasa di Indonesia itu mereka memang pada waktu itu menggunakan cara senjata atau kekerasan. Nah, disitulah kemudian terjadi kekerasan-kekerasan terhadap ya bangsa Indonesia termasuk juga dari kalangan umat Islam, ya kiai, ya ajengan dan juga tokoh-tokoh agama sebagian dibunuh atau dibantai. Nah, tapi kemudian di sisi lain ya, kalau ini hipotesis saya belum tentu benar ini ya, dari beberapa bacaan. Nah, tapi di sisi lain ternyata ketika kemudian PKI itu kalah gitu ya dalam artian itu negara itu menang kemudian PKI dan juga antek-anteknya termasuk juga banyak korban atau banyak orang yang sebenarnya dia itu bukan orang PKI, dia itu bukan istilahnya itu anggota dan juga mungkin dia tidak tahu apa-apa kemudian juga dibantai.
Nah, disitulah kemudian ya hitam putih gitu ya, hitam putih bukan hitam putih artinya kelabu gitu ya. Jadi tidak semuanya hitam, tidak semuanya putih, tidak semuanya benar, tidak semuanya salah. Nah, itu perlu didetailkan kembali karena korbannya sendiri memang cukup banyak. Walaupun di sisi lain ya, ya misalnya tadi yang terkenal dengan istilah itu anak-anak PKI sekarang itu juga mereka menuntut balik. Nah, kalau saya lebih cenderung mengatakan bahwa Partai Komunis Indonesia atau komunis dalam konteks ideologi juga tidak sesuai dengan Islam, kemudian juga tidak sesuai dengan NKRI yang berketuhanan yang Maha Esa, walaupun mereka juga akan mengatakan kami komunis tapi nggak anti Tuhan juga, atau kami punya Tuhan juga. Mereka juga mengatakan seperti itu. Tapi kemudian legalitas kekerasan yang memang ada pada masa itu kemudian digunakan untuk pemberontakan dan juga banyak membunuh dari bangsa Indonesia termasuk juga para ulamanya. Ya, di sisi lain, ya pemerintah yang ingin istilahnya itu memadamkan pemberontakan itu juga berlaku. Kalau saya sebut itu mungkin ya apakah dari instruksi atau dari apa gitu ya, itu perlu diteliti tuh. Ya, akhirnya kemudian banyak juga yang dibantai, banyak yang dibunuh, padahal dia itu ada yang bukan sama sekali tidak tahu tentang PKI gitu ya. Kemudian juga dia mungkin juga hanya ikut-ikutan saja gitu ya. Nah, itu menarik tuh. Jadi apa istilahnya itu kajian tentang sejarah. Ya, kalau memang fokus itu bisa dipelajari dan itu mestinya ketemu. Misalnya ketemu kita akan menyimpulkan bahwa ini loh gitu. Selama tadi sumbernya itu memang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, kalau spesifik ke G13 PKI gerakan 30 September ya. Nah, itu juga bisa kita lihat bagaimana sebenarnya instruksi siapa saja yang terlibat. Nah, itu sama sebenarnya sekarang itu kejadian-kejadian di Indonesia kan itu kan banyak sekali misalnya yang terbaru itu ya yang saya cerita itu yang apa misalnya itu peristiwa Mei di Jakarta misalnya ya yang orang-orang Tionghoa misalnya itu yang benar tuh kayak gimana sih itu sampai sekarang tidak tidak atau belum ya belum belum terbuka gitu ya kemudian juga mungkin apalagi peristiwa penembakan di Trisakti misalnya gitu ya atau mungkin nih ini mohon maaf bentar agak sedikit ini. Mungkin masyarakat itu yang tidak ikut di peristiwa misalnya itu 212 misalnya gitu akan mengatakan itu nggak ada tuh itu istilahnya itu cuman dongeng padahal nggak segitu gitu ya atau mungkin itu ya cuman apa ya nggak sebesar yang di ini kan jadi sejarah itu kadang seperti itu. Nanti kita akan lihat ketika orang bicara oh 212 atau mungkin yang baru juga banyak ya pembantaian misalnya itu yang di kilometer 50 misalnya gitu ya. Atau mungkin ya isu tentang apa ijazahnya Jokowi misalnya gitu itu kan sebenarnya kalau kita mau itu sejarah juga tuh karena udah 50 tahun gitu ya itu kalau mau gitu ya sebenarnya kalau mau dan mungkin mampu dan mau gitu ya kenapa karena kalau kita sekarang ke UGM pasti sudah di apa ya ya ditutup lah sedemikian rupa jadi kita nggak tahu tuh ya termasuk ini termasuk kita mau riset nih ini temannya Jokowi bukan ini yang bener tuh kayak gimana sih pernah kuliah nggak lulus atau kayak gimana. Wallah alam bisa gitu ya. Tapi itu mencari sebuah kebenaran gitu. Dan itu sih sebenarnya kebenaran itu kebenaran yang apa yang empiris ya. Empiris karena memang bisa dilihat bukti-buktinya. Ya kalau mamanya di TV, di pengadilan itu mah ya banyak drama lah biasa gitu ya. Nah, itu juga kan lihat ini Pak Panut bener kuliah nggak sih di STI Sirajul Falah? Pas lihat di akun YouTube saya, ih, ternyata banyak nih rekamannya Pak Panut nih, berarti asli nih gitu. Itu kan bisa di ini video dimanipulasi bisa di ini kan ya tinggal di tag aja di apa namanya itu analisis namanya itu forensik digital forensik oh ini bener asli kok itu rumahnya Pak Panut tuh kelihatan tuh ada posternya di belakang rekamannya juga ada seperti itu nah jadi intinya itu memang banyak sejarah yang kemudian diputarbalikkan karena banyaknya kepentingan. Nah, Kepentingan. ahli sejarah itu kalau ingin mencari sebuah kebenaran sejarah itu ya tinggal diteliti ya mana bukti yang paling otentik, mana bukti yang paling mendekati kebenaran. Seperti itu Pak Wanut ya. Udah lebih 19 nih jadinya nih. Makasih Pak.